itu masuknya sedikit, artinya dia cenderung menjadi aspal yang keras. Tapi kalau jarumnya masuk ke dalam itu aspalnya lunak. Ya, penjelasan saya hubungannya dengan aspal yang minggu lalu. Berarti ini mengindikasikan nih aspalnya sudah mengeras. Jarumnya sulit masuknya ya. Nah, ini juga mengental. Ya, kekentalannya cukup tinggi. Nah, selain itu juga dari duktilitas ini. Duktilitas itu ujinya adalah aspalnya taruh pada suatu cawan yang tersambung awalnya ya. Kemudian dia ditarik ke kanan dan ke kiri. Nanti kan kira-kira aspalnya itu akan mengikuti ya. Jadi kayak tali gitu ya. Semakin panjang ininya nanti semakin tipis talinya sampai kayak rambut nanti ya. Kemudian tak sampai pada jarak berapa nih antara kiri dan kanan ini yang membuat aspal itu menjadi putus tek pada saat jarak berapa. Ini yang harus diukur. Nah, kalau kita lihat ini angkanya kan standarnya harus lebih dari 100 cm atau 1 meter. Nah, yang tanda pink-pink ini adalah pendek-pendek nih ya. Nah, 19 cm udah putus. Yang ini 23 cm, ini 24, ini 19. 24, 24 ya. Yang agak bagusan yang punyanya ini Handayani tadi ya, Taman Waru Sidoarjo 120. Nah, yang lain juga antara 19 sampai 24. Bahkan ini ada yang 11,5. Ya, artinya bahwa ini sudah aspalnya tuh putus, jadi aspalnya tuh getas, nggak bisa lagi sifatnya tuh lentur. Ya, harusnya kalau lentur itu kan ini nggak putus-putus ini ya, sampai paling tidak ya jarak 1 meter itu masih nyambung gitu ya. Jadi ini punya mengindikasikan sifat fleksibilitas tadi ya, aspalnya bisa mengikuti pergerakan dan juga masih nyambung antara satu dengan yang lain, masih bagus kualitasnya kan begitu. Nah ini hasilnya kelemahan pada asparap itu adalah nilai penetrasi dan duktilitasnya. Penetrasinya terlalu rendah, duktilitasnya juga, tetapi viskositas yang terlalu tinggi yang mengindikasikan bahwa aspal itu keras dan getas. Kalau keras itu kan dari nilai penetrasinya ya. Lah getas itu ini, jadi mudah putus. Mudah putus tadi diindikasikan oleh jaraknya pendek pada saat pemutusan aspal tersebut. Ini ya, ini kelemahannya. Nah, kalau sudah kelemahan tersebut terus diapakan nih kira-kira? Nah, ibaratnya kalau bangun jalan itu kan kayak kita itu menaruh hamparan ya, hamparan material. Kena hujan, kena panas, kena pembebanan, pasti juga akan nanti mengalami yang namanya perubahan sifat fisik dan kimia tadi. Karena sudah terlalu keras dan keras, maka hal-hal yang perlu diupayakan adalah dengan ditambah aspal baru atau ditambah dengan zat aditif. Zat aditif, contoh kasus kalau di mana pemanfaatan RAP bahkan bisa sampai persentasenya bahkan 80% itu pernah dilakukan di PT KADI Internasional di Tangerang ya. Nah, itu tapi bisa dia 80% tapi dengan menggunakan tambahan zat aditif. Contohnya materialnya tuh pakai NR ya, Nichireji itu merupakan import dari Jepang. Jadi masih bisa dimanfaatkan hampir sampai 80 atau 90% RAP dipakai untuk jalan lagi. Ya, itu juga konsepnya adalah untuk mendukung yang namanya konstruksi jalan yang berkelanjutan ya. Jadi masih memanfaatkan limbah pengerukan tadi untuk dimanfaatkan kembali, gitu ya. Nah, kemudian untuk nilai berat jenis ini biasanya antara nilainya 1 ya, mendekati 1 ini 1,058, 1,067 dan seterusnya. Nah, kemudian diupayakan bahwa ini dimanfaatkan kembali. Bagaimana kinerja teknisnya? Ini dilihat dari angka-angka yang namanya parameter Marshall yang dilihat dari ini ya. Tadi kan ada VIM, VMA, VFB, stabilitas Marshall, kelelehan, stabilitas Marshall sisa, dan rongga dalam campuran. Jadi untuk yang penelitian Kusmarin ini menggunakan persentasenya 30-40. Ini lapisannya diperhatikan ya, ada ACWC, ini ACBC, 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 ACBC. Ya tentunya tadi sudah ada tabel untuk spesifikasi masing-masing ya.
persentase rab yang digunakan di uji coba 30-40, 20-30-40, dan seterusnya. Paling kecil 20, paling banyak 40 ya. Nah, kemudian setelah diuji coba, mana yang terbaik dari campuran yang diuji coba tadi? Ini dipilih kalau dari sini menghasilkan 30 yang paling bagus. Ini 20, ini 25, 25, 25, 25, 20, 20, 25, dan 25. Artinya, ini penggunaannya tidak dimungkinkan untuk yang terlalu banyak ya, karena memang kalau dalam penelitian ini nggak pakai minyak-minyakan tadi, masih hanya menggunakan aspalpen saja penambahannya. Jadi seandainya kadar aspalnya tadi ada yang 3,78 sampai 4,63, itu masih ada aspalnya dalam agregat rapnya ya. Jadi penambahannya, kalau misalnya kadar aspal optimumnya 5,8, 5,8 dikurangi ini menjadi berapa? 1,2% saja untuk penambahan dengan aspal baru. Ya, jadi ini penambahannya kecil-kecil. Kalau dari ini ke sini selisihnya sekitar 1, sekian, ini berapa itu? Penambahannya kecil ya, persen, dalam persen ya. Nah, ini maksudnya. Jadi supaya dengan penggunaan rab ini bisa dimungkinkan penggunaan aspalnya menjadi lebih hemat, maunya begitu. Selain juga penggunaan agregatnya juga lebih hemat juga ya, karena pemanfaatannya kan langsung dari agregat dari rab, baru kemudian ditambah dengan agregat baru, gitu ya. Kemudian ini apakah memenuhi syarat semuanya? Nah, ini kalau saya tanda putih biasanya memenuhi syarat. Nah, berapakah stabilitasnya? Nah, ini antara 1400. Kalau ACBC dan ACBC itu mestinya di atas 800 ya. Ini memenuhi syarat semuanya ini. 1400, 1200, 1300, 1800 ya. Nah, ini aja yang mendekati ya, tetapi kan masih aman nih di atas 800 ya. Itu. Jadi aman semuanya, memenuhi kriteria dari sisi stabilitas. Kemudian nilai flow. Flow dihasilkan dari ini stabilitas dan flow ini dihasilkan dari mesin Profingering muscle test ya. Nah, dari angka-angka ini sebenarnya nanti bisa kita peroleh nilai MQ tadi, muscle quotient. Misalkan kalau ini 1488 dibagi 3,3 hasilnya berapa? Yang ini 1705,94 dibagi 3,98. Itu ya, nanti dapat nilai masanya apakah berada di antara 200 sampai 400 atau di bawah 200 atau lebih dari 400. Gitu ya. Nah, kemudian untuk stabilitas Malaysia juga demikian, diperoleh dari yang esok hari 24 jam dibanding dengan yang hari ini 30 menit perendaman ya. Ini semuanya memenuhi syaratnya di atas 90% ya. Nah, ini semuanya memenuhi syarat. Kemudian rongga dalam campuran juga demikian memenuhi persyaratan semuanya. Di cara umum semuanya itu bisa mengindikasikan bahwa untuk pemanfaatan rab ini masih dimungkinkan. Kalau untuk rab Jawa Timur itu antara 20, 25, dan 30%. Kalau menggunakan penambahan aspal pen 60-70% saja, belum ditambah dengan minyak-minyak tadi. Lah kalau bagaimana kalau ditambah minyak-minyak? Lah itu harus ditentukan dari praktikum berikutnya atau penelitian berikutnya. Saya pernah tahun 2022 lalu menggunakan rab, saya campur menggunakan aspal aspal baru, kemudian ada penambahan minyak goreng bekas dan juga minyak oli bekas. Saya bandingkan dua hal itu ya, ternyata penambahan minyak oli bekas itu menghasilkan materi yang lebih baik kekuatannya dengan yang minyak goreng bekas. Kalau kita balik ke materi sebelumnya terkait dengan sumber aspal itu kan hasil residu minyak bumi ya, sedangkan oli itu pun juga merupakan hasil dari ini penghilangan minyak bumi. Jadi istilahnya kalau dia disatukan dengan saudara sekandung ya, pada intinya kan itu sekandung atau oli sama aspal itu ya, dia akan lebih mudah bereaksi secara baik dibanding dengan kalau dengan minyak goreng bekas. Minyak goreng itu kan aslinya dari kelapa sawit ya, jadi isinya bahannya
organik, kalau yang minyak bumi tadi kan dari non-organik. Jadi kita lihat di situ bahwa disimpulkan bahwa penggunaan oli bekas pada campuran yang mengandung rap itu hasilnya lebih baik dibanding dengan kalau menggunakan minyak goreng bekas. Kenapa bekas-bekas yang saya pakai? Memang kita penelitiannya masuk di dalam konstruksi jalan yang berkelanjutan. Gimana caranya nih kita menggunakan material yang berbasis limbah untuk bisa meningkatkan penggunaan inovasi material dan menghemat penggunaan material alam. Itu semangatnya seperti itu. Jadi berapa sih kekuatannya? Lebih baik mana nih? Yang bekas minyak goreng atau oli bekas? Nah, ternyata hasilnya oli bekas itu lebih baik hasilnya dibanding dengan minyak goreng. Karena ya memang sejarah pembentukannya balik lagi ya ke arah sejarah aspal itu proses pembentukannya dari hasil penyulingan minyak bumi. Jadi semakin menguatkan dari asumsi awal bahwa ternyata kalau materialnya itu hampir asalnya sama, itu juga akan lebih memungkinkan terjadinya reaksi kimia lebih baik dibanding dengan yang berbeda sumber, gitu ya. Ya, itu rasa penjelasan saya terkait dengan materi agregat. Nah, mungkin ada pertanyaan dari sini? Ada? Presensinya sudah diedarkan ya, Mbak Jovita ini ya, PC-nya ya. Mohon maaf Ibu, itu untuk absensinya udah saya screen record dari yang hadir hari ini. Jadi nanti untuk rekapannya saya kirim di WA-nya Ibu. Oke, baik kalau gitu, Mbak Cindy ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari pertemuan hari ini? Ya, kalau belum ada, baiklah. Kita ketemu untuk pertemuan minggu keempat pada hari Kamis minggu depan ya. Semoga bermanfaat untuk materi